Assalamualaikum teman-teman dari Vlog, apa kabar? Gue doain pasti sehat sekeluarga. Di hari ini kita akan ngebahas sebuah Mitsubishi Pajero generasi kedua. Dan mungkin teman-teman udah tahu, Pajero ini termasuk ke dalam kategori full size SUV atau SUV ukuran besar. Sementara adiknya Pajero Sport itu berada di kategori medium size SUV atau ukuran sedang. Ngomongin Pajero, namanya di berbagai negara itu bisa berbeda-beda. Kayak misalnya kalau di Spanyol namanya Montero, kalau di Inggris namanya Shogun. Dan kompetitor dari Pajero ini adalah Land Cruiser dan juga Nissan Patrol. Dari keduanya itu, kalau misalnya Pajero ini hitungannya itu masih termasuk muda. Karena kalau kayak Toyota atau Nissan membuat kedua SUV itu udah dari tahun 50-an, tapi kalau Pajero itu baru ada di tahun 80-an. Tapi Pajero ini dengan cepat memikat hati masyarakat karena minimal di Jepang tahun 80-an itu kebutuhan orang akan kendaraan 4x4 untuk kebutuhan pribadi atau hobi itu semakin besar. Dan ditambah satu sisi lagi, Pajero semenjak tahun 80 ikutan Dakar dan mulai menunjukkan prestasinya. Dan itu sangat berpengaruh banget karena memang rally Dakar itu influence sangat besar termasuk ke masyarakat umum pengguna mobil seperti Pajero ini. Jadi ngomongin generasi Pajero, sampai sekarang itu ada 4 generasi teman-teman. Generasi yang pertama itu ada di tahun 81 dan pertama kali keluar itu masih 3 pintu. Jadi yang 4 pintunya itu baru ada di tahun 83. Habis itu untuk generasi kedua itu lahir di tahun 91. Dan untuk pertama kalinya ada yang namanya teknologi Super Select 4-wheel drive. Jadi perpindahannya itu bisa dilakukan dengan shift on the fly dan dia memiliki perpaduan antara part-time dengan full-time. Kemudian generasi ketiga itu lahir tahun 99. Dia menggunakan bodi yang lebih rendah dan juga lebih lebar teman-teman. Dan sistem 4-wheel drive-nya sekarang udah lebih disempurnain dengan penggunaan Super Select 4WD2 yang udah diatur lebih secara elektronik. Kemudian generasi keempat itu lahir di tahun 2006. Dan inilah yang menjadi terakhir dari generasi Pajero, di mana peningkatannya itu lebih ke keamanan dan juga kenyamanan. Kayak misalnya revisi pada bodi, sasis, dan gardan. Dan satu hal lagi, di generasi terakhir ini sudah disematkan yang namanya stability control dan juga traction control. Nah, sekarang saatnya kita buat ngebahas Pajero dari generasi kedua ini. Jadi kalau ngomongin generasi kedua, ini boleh dibilang merupakan era keemasan dari Pajero. Alasan utamanya salah satunya karena pengaruh yang sangat kuat dari rally Dakar. Memang Pajero udah ikut dari tahun 80-an, persisnya itu di tahun 83, tapi di tahun 90-an lah pertama kalinya Pajero itu bisa menang secara berturut-turut. Persisnya pas di generasi kedua ini. Dan di generasi kedua ini akhirnya muncullah juga yang sangat spesial yang sempat kita bahas waktu itu, yaitu Mitsubishi Pajero Evolution yang keluar dari tahun 97 sampai tahun 99 dan itu memang dibuat khusus untuk bisa mengikuti rally Dakar. Selain itu, kalau ngomongin generasi kedua, ini juga mengingatkan ke kedua orang tua gua yang di tahun 90-an sempat menggunakan Pajero generasi kedua untuk keliling Afrika. Wah, itu menjadi sebuah cita-cita juga buat gua bisa ikutin nanti. Amin. Satu hal yang unik juga teman-teman, jadi Pajero generasi kedua ini juga digunakan di sinetron Sidul Anak Sekolahan, persisnya di tahun 90. Jadi mobil ini digunakan oleh pacarnya Sidul, yaitu Sarah, dan mobil ini benar-benar kurang lebih sangat bisa membangkitkan memori atau nostalgia kita terhadap film Sidul Anak Sekolahan. Jadi karena ini digunakan Sarah, akhirnya mobil ini juga dinamakan Sarah oleh pemiliknya, yaitu Om Lucky. Jadi Om Lucky yang emang dapat mobil ini dengan warna yang sama seperti milik Sarah, akhirnya mencoba untuk mempertahankannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi memang ada beberapa modifikasi di sini, tapi sifatnya nggak terlalu ngubah secara overall ya, bentuk originalitas dari sebuah Pajero generasi kedua. Kalau ngomongin untuk desain bodinya, menurut gua desain yang di Pajero generasi kedua ini cukup timeless. Jadi walaupun desain kotak-kotak dan udah puluhan tahun yang lalu, tapi rasanya masih bisa diterima sekalipun oleh generasi baru. Yang gue suka, dia itu desainnya balance antara para kompetitornya. Kalau dibandingin sama Patrol, bentuknya nggak sekaku atau nggak sekotak Patrol. Tapi kalau dibandingkan Land Cruiser, bentuknya nggak terlalu manis membulat seperti di Land Cruiser.
Jadi kurang lebih desainnya masih di antara patrol dan juga Land Cruiser. Nah teman-teman, kalau modifikasinya di mobil ini paling ada di bagian depan. Jadi bagian depannya ini udah ditambahin winch sama Om Lucky. Winchnya ini sebenarnya winch aftermarket elektrik, tapi posisinya dibikin ada di balik bumper depan. Jadi yang ngebedain itu kita dapat looks yang kurang lebih masih seperti aslinya, tapi di satu sisi tetap kelihatan ada yang pembedanya, yaitu dibuatnya sebuah cover nih dari plat besi yang terus juga masih ada tambahan tulisan mechanical winch yang seakan-akan emang ini optional dari Mitsubishi. Padahal enggak, ini winch elektrik dan juga dia si tulisannya ini di custom sendiri teman-teman. Dan karena posisi winchnya di depan, si plat nomornya itu digeser ke samping. Jadi di bagian tonjolan sininya dipotong supaya dia bisa lebih masuk plat nomornya. Dan ini mengingatkan gua ke dudukan plat nomor yang ada di Lancer Evolution. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Nah teman-teman, sebenarnya kalau yang sangat spesial dari Pajero generasi kedua justru itu ada di bagian dalam teman-teman. Jadi untuk pertama kalinya di Pajero generasi kedua ada teknologi yang namanya Super Select 4WD 1 ya, bukan 2 kayak di Pajero Sport, tapi 1. Jadi Super Select 4WD ini boleh dibilang pertama kali ada di mobil Jepang, di mana sistem 4WD-nya itu gabungan antara part-time dengan full-time. Jadi bisa dipakai dua-duanya ada. Biasanya kan mobil cuma full-time aja atau part-time aja. Jadi pertama ada yang 2H teman-teman, lalu ada yang 4H. 4H-nya ini full-time, jadi bisa dipakai di aspal. Lalu ada 4H LC, di mana dia itu part-time istilahnya. Jadi kalau 4H LC itu 4H yang dipakai untuk di medan off-road. Jadi dia diferensialnya udah dikunci. Jadi pembagian tenaga ke depan dan ke belakang itu udah 50%. Dan yang terakhir ada 4L LC. Itu 4 low dan dia udah pasti lock juga ya diferensialnya. Dan udah pasti dipakainya juga di medan off-road. Selain itu, untuk pertama kali dia ada fitur shift on the fly ya. Jadi antara si 2H, 4H itu bisa diaktifin di kecepatan sampai 80 km per jam. Selain itu teman-teman, yang menarik adalah fitur multi-mode ABS. Jadi mulai Pajero generasi 2 ini, si ABS-nya pinter. Karena biasanya ABS itu cuma bekerja optimalnya kalau lagi 4x2 di aspal. Tapi kalau ini, pas di 4x4-nya, mau high atau low, dia tetap bisa bekerja. Karena kalau misalnya di mobil lain, ambil contoh biasanya yang suka ngeganggu ABS-nya kalau lagi off-road tuh Cherokee. Cherokee, ABS-nya kalau lagi off-road tuh bawaannya malah suka nyusahin. Jadi orang suka banyak yang ngelepas modul ABS-nya. Tapi kalau kayak di Pajero generasi 2 ini, dia multi mode ABS, jadi ABS-nya dia akan menyesuaikan lagi mau on-road atau lagi off-road teman-teman. Nah berikutnya, kalau ngomongin kenyamanannya, ini bener-bener nggak ada lawannya sih teman-teman. Ya emang pastinya kalau di antara Patrol atau Land Cruiser, mungkin masih bisa beda tipis ya. Walaupun menurut gua kenyamanan suspensi itu tetap lebih ada di Patrol teman-teman, termasuk untuk kekuatannya. Tapi di Pajero, gue suka banget adalah posisi duduknya yang termasuk paling commanding ya. Enak banget untuk posisi dan visibilitasnya ke depan atau ke samping teman-teman. Terus ya udah pasti karena ini jatuhnya SUV yang tergolong mewah, full size. Jadi materialnya pun mau kita ngomongin untuk joknya ya, leathernya, terus juga untuk setir, untuk overallnya yang ada di door trim, di dashboard, menurut gue sih ini udah cukup lux di hitungan mobil tahun 90-an teman-teman. Kalau misalnya di mobil kayak kompetitornya Patrol atau Land Cruiser, emang kurang lebih dia lebih besar ukurannya. Tapi ternyata Pajero yang hitungannya emang lebih kecil di antara keduanya, pas udah di dalamnya masih termasuk lega juga ya. Jadi nggak bener-bener kelihatan kayak sempitnya, kayak kalau kita lihat bodi dari luar yang ramping, pas di dalamnya ternyata masih enak. Buat posisi kita nyetirnya, posisi buat ngerai tuasnya, segala macam, menurut gua nih masih oke banget sih. Salah satu representasi dari mobil 90-an yang kualitinya emang terkadang ya, belum tentu bisa dikalahin sama kualitas mobil sekarang. Nah, sekarang kalau kita ngebahas mesinnya teman-teman. Jadi di generasi kedua, yang resmi masuk ke Indonesia itu adalah mesin yang bensin.
Kodenya 6G72 dengan tenaga sekitaran 146 HP dan torsi 235 Nm. Dia adalah mesin V6 3000 cc, SOHC 12 valve. Sebenarnya kalau yang di tahun 96 ini, dia udah mengalami peningkatan tenaga. Dan dia sebenarnya udah berubah menjadi 24 valve dan nggak menggunakan distributor seperti yang di mobil ini sekarang. Tapi mesin ini emang masih mesin yang tahun 96 ke bawah ya teman-teman. Jadi emang boleh dibilang tenaganya belum sebesar di yang Pajero untuk tahun 96 ke atas lainnya. Kalau ditanya gimana untuk konsumsi BBM-nya dan juga tenaganya, kayaknya udah pada tahu kalau BBM-nya cukup boros teman-teman. Tapi di satu sisi tenaganya dirasa kurang. Mungkin sih kalau kita pakai mesin yang BBM-nya boros, tapi tenaganya ada banget, mungkin ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah seperti mesin ini, bensinnya boros, tenaganya dirasa kurang, akhirnya orang jadi berapa kali mikir ya untuk menggunakan Mitsubishi yang pakai mesin ini teman-teman. Nah, cuma di satu sisi, mesin ini sebenarnya perawatannya itu nggak ngejengkelin. Dia termasuk bandel, dan untuk spare part-nya pun masih mudah untuk dicari. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita buat ngolong dan ngebahas bagian kaki-kaki ya teman-teman. Kita mulai dari yang bagian depan. Ya, jadi buat suspensi yang depan, dia itu menggunakan double wishbone, tapi untuk pernya itu dia nggak ada ya, nggak ada coil springnya, karena dia masih menggunakan batang torsi atau torsion bar. Ini dia teman-teman. Jadi kalau ngelihat dari karakternya, ini karakternya cukup heavy duty. Tapi karena dia masih pakai torsion bar, sebenarnya salah satu kekurangannya itu adalah karakter mobilnya itu yang lebih ngayun, kayak perahu gitu ya. Mungkin kalau di tahun-tahun yang sama juga ada di Indonesia kayak misalnya Trooper, itu karakternya kurang lebih hampir mirip teman-teman. Dan kalau batang torsi ini nggak enaknya dia buat dipakai off-road, itu emang kalau kita mau tinggiin itu akan kesulitan karena begitu ditinggiin dia itu karakternya akan sedikit berantakan untuk pengendaliannya teman-teman. Jadi emang lebih enak yang udah menggunakan coil spring seperti misalnya di lawannya Patrol atau di Land Cruiser. Tapi kalau untuk Patrol dan Land Cruiser di tahun yang sama dia itu masih menggunakan gardan solid. Sementara Pajero dia udah lebih dulu ya pakai gardan independen. Jadi ya tetap kenyamanannya istilahnya nggak kalah sama si lawan-lawannya itu. Terus kalau untuk di mobil ini teman-teman, ini si ban sama velgnya juga udah di-upgrade. Jadi Om Lucky pakai si velgnya keluaran dari Rally R, velg aftermarketnya, ini ring 16, lebar 7 dengan ban ukuran 265/75 dari BF Goodrich. Tipenya yang MT, jadi benar-benar nambah kegantengannya teman-teman ya. Pas banget kombinasinya, walaupun mungkin bagi sebagian orang kayaknya looks-nya ini banget ya, racing banget, warnanya putih, sementara sisaan yang lain tuh bodinya masih termasuk kalem karena nggak dimodifikasi. Nah berikutnya, kalau kita lihat buat di bagian gardan belakang. Jadi dia sistem suspensinya itu dia adalah menggunakan Trilink. Sebenarnya dibilangnya juga multi-link, tapi kalau yang Trilink ini dia itu pertama adalahnya Panhard ya atau track bar untuk menahan gerakan samping. Habis gitu yang sisa duanya lagi ini adalah trailing arm. Jadi sebenarnya persis kayak di Pajero Sport juga teman-teman. Nah, dia konstruksinya emang lebih simple, lebih murah juga sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama di Pajero Sport, tetap kayak gue bilang tadi, yang di sini lebih heavy duty ya. Jadi emang nggak bener-bener kita bisa nyamain antara si performa suspensi dari untuk yang Pajero yang sport dengan yang Pajero Tok atau kadang-kadang orang di sini suka nyebutnya real Pajero. Jadi sistem suspensinya sama, tapi untuk si overall pengendaliannya itu sangat beda. Jadi handling lebih enak, kekuatannya juga lebih heavy duty teman-teman. Dan selain itu teman-teman, yang mau gue infoin di generasi kedua, dia itu untuk si gardannya ini udah ada LS. Tapi kalau yang di optionalnya itu menyediakan yang pilihan menggunakan locker untuk di gardan belakang. Sementara kalau untuk bagian lainnya
di mobil Om Lucky ini masih tergolong standar ya teman-teman ya. Paling cuma untuk pernya agak diganjel sedikit supaya si ban 265 ini masuknya agak lebih lowong atau lebih longgar. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review hari ini sebuah Mitsubishi Pajero generasi kedua. Memang gue untuk kali ini belum akan test drive, karena nantinya kalian jangan lupa untuk saksikan si test drive-nya ini, sesinya bersama dengan beberapa Pajero dari generasi lain. Jadi pastiin dulu kalian untuk subscribe dan juga mungkin bisa kasih masukan di kolom komentar mobil-mobil apa aja yang antar generasinya perlu untuk kita buatkan komparasinya. Tapi semoga videonya kali ini bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke, dadah, assalamualaikum.